Ada dua kan jadi ukuran. Selama masih ada nyawa dan selama ada akal wajib lakukan ibadah untuk bicara. Nah, termasuk kasus Syubruk, ia kepastian dulu. Apakah yang masih akal atau tidak? Masih akalnya. Apakah lupa-lupa ini termasuk ia setelah hilang akal atau sekedar terganggu suatu waktu? Sedangkan hilang akal ini seringkali adalah gila. Apakah dia orang gila atau tidak? Tidak ada gila. Jadi kuncinya. Allah memang termasuk dengan jogan berarti nyawa doang masih kan akal telah jadi wajib ibadah. Nah, adapun lamun kehilangan akal suatu waktu atau mungkin jogan dulu, maka di saat sadar tetap wajib sholat. Di saat jogan tidak wajib. Kesalahan mereka syarat wajib dia telah karena Islam balik berakal ya wajib paling utama. Tuntun lagu bau ya, tuntun misalnya, tuntun ini sambil misalnya berniat tahu Allah Akbar, kamu tuntun bacaan misalnya, kamu Arab tahu bagus karena berarti memang ya ini lupa dengan sebab Arab penyakit sisa keras, lagi dengan stroke dan lain sebagainya. Pertama amr pada kalimat ayat surat Al-Alaq Iqra, kemudian amr pada surat yang pendek itu Al-Fatihah pasal di dalam Al-Quran didahului oleh berian nikmat oleh Allah ketika perintah. Nabi beda itu antara alam dan perasaan. Pertama, kedua sebelum itu apakah bisa dihubungkan kata syarik dengan wajib wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Memang menunjukkan bahwa dalam perintah melakukan salat adalah lillah, adalah karena Allah. Wanhar, dalamnya wanhar misalnya dengan lillah atau dirabbika. Jadi fasalli dirabbika, wanhar dengan dirabbika. Ada termasuk ya ittifaq. Karena pada dasarnya atap dengan waw adalah mutlaqil jama'. Walaupun tanpa disebut kalimat lirabbika, pada kalimat wanhar tetap lagu yang atap pada asal lirabbika. Berarti menyembelih pun adalah karena Allah. Karena Allah. Walaupun mungkin tujuan daripada penyembelihan ia adalah untuk memberikan makan para pokok masakin, kan sebab dia merupakan korban sunnah ataupun korban wajib. Maka antara niat yang paling tujuan dari kamu bercampur. Seringkali kadang-kadang dari bau sudah beda yang antara motivasi, niat, tujuan. Motivasi itu adalah mendorong. Sini beda ini korban, ada korban misalnya, korban. Nah, motivasi dengan apa? Dengan harapan bau pahala. Di saat berkorban, menyembelih itu harus niat lillah. Niat lillah. Tujuannya apa? Adik kamu nenda batur-batur mau ngeluaran jalan sehingga kadang-kadang diilmu. Nah, tujuan atau untuk mempererat silaturahim misalnya. Jadi ya sehingga tidak sebut dirabbika pada kalimat wanhar, cukuplah dengan pasal dirabbika wanhar. Nah, adapun apa sih kedua satu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi lamun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq menunjukkan bahwa
penggunaan ba timpal li adalah lebih kuat penggunaan ba. Jadi lamun membaca Iqra bismillah, seolah-olah kita mengakui bahwa kita membaca kemampuan membaca adalah dengan arah anugerah Allah. Anugerah Allah. Sedangkan lamun li adalah membaca atau menyembelih adalah alasan terkumbek dan itu lillah, karena Allah, tidak dengan sebab Allah. Nah yang paling pertama lah billahnya menunjukkan bahwa harus dengan artinya mengajar kita untuk melakukan segala sesuatu, yakini bahwa segala sesuatu itu adalah billah. Karena berbeda billah dengan lillah. Dari Arab lillah, Arab billah, Arab billah. Lamun lillah karena mengharap pahala. Lamun billah mengharapkan dekat kepada Allah. Lamun billah mengharapkan cinta. Makanya ditembik bismillah, bismillah. Jadi bismillah pak gunayan Allah Ta'ala. Ndekna li bismillahirrahmanirrahim. Lalu bismillahirrahmanirrahim. Nah ya sebabnya maka Rasulullah suruh baca bismi rabbikal ladzi khalaq. Ndekna lismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya menunjukkan bahwa kemampuan membaca adalah semata-mata merupakan anugerah daripada Allah setelah mendapat ikhtiar. Dan ada pelamun lillah, kemampuan warak dulu, kemampuan warak duluan, berurat dengan lillah. Ya beda menggunakan huruf jar ba timpal huruf jar lam. Kalau bedanya kan bahwa perbedaan mana amar oleh Iqra kan ke pasal ini itu maksudnya. Dan pasal ini kan lebih kan kalau Iqra-nya. Terus? Penggunaan Iqra-nya amar itu perbedaan mana amar oleh Iqra aja pasal ini. Pasali. Kalau Iqra kan belajar dulu, namun pasal itu praktik. Jadi artinya dari hikmahnya adalah belajar dulu dari cari membaca, kemudian pasalnya praktik daripada hasil bacaan, sehingga pasal ini adalah merupakan satu praktik daripada apa sih membaca pada waktu luma uhiya ilaika wa aqimis shalat. Jadi pelajari dulu, belajar, baru praktikkan hasil pelajaran. Terutama sekali berkaitan dengan masalah sholat, belajar ilmu sholat dulu, baru sembahyang. Namun dia teman belajar, dia tahu cara sembahyang. Nah dia sebabnya dia baca dulu. Adapun dari segi nahuna, ya masing-masing pada merupakan perintah untuk support dengan. Salli adalah perintah untuk support dengan. Cuma bedanya adalah namun salli ini berasal daripada fi'il isi mu'talul akhir. Dari shalla yusalli, mu'talul al-ya. Kemudian namun Iqra kan adalah termasuk fi'il mahmuzul akhir, karena akhirnya hamzah. Ini termasuk fi'il mu'tal. Nah, kemudian dari segi tasawufnya, dari segi tasawufnya adalah kita suruh belajar dengan Allah dan nama Allah. Kemudian sholat adalah untuk mempraktikkan apa yang kita pelajari. Ini secara tasawufnya. Kemudian secara syariahnya adalah bahwa antara ilmu dengan amal harus praktikkan. Al ilmu amal wal amalu tabi'uhu. Nah, adapun syai' berbeda, syai'un alim, syai'un qadir. Karena menurut keterangan bahwa syai'un pada syai'un qadirun para ini labzun amun urida bi khos. Sesuatu yang umum tapi yang dimasukkan khusus. Tapi khusus ini syai'un jaizul wujud, sesuatu yang mungkin ada. Dia tidak berhubungan ke wajibul wujud. Karena kalau berhubungan ke wajibul wujud berarti si wajibul wujud hanya Allah dan sifat Allah. Berarti
kekuasaan Allah berhubungan kenca zatnya. Lamun berhubungan kenca zatnya berarti Allah Ta'ala milah diri mereka ya separani tasalsul atau dawur. Dawur dan tasalsul dalam ilmu tauhid merupakan suatu mustahil. Namun tasalsul berarti Tuhan A minat Tuhan B, Tuhan B minat Tuhan C, Tuhan C minat Tuhan E, terus sampai Tuhan Z. Lamun dawur saling pindah. Tuhan A minat Tuhan B, Tuhan B minat Tuhan A. Dawur ini mustahil. Mustahil ayat ya. Bahwa dia berhubungan syai'un kadirnu kanca si wajibul wujud atau si mustahil wujud. Hanya berhubungan kanca si jaizul wujud doang. Karena jaizul wujud no ya kanggo nara Allah kanggo nara. Si mustahil wujud pun ya, karena si mustahil sebenarnya nara. Si mustahil nara si mustahil. Jadi sekutu Allah misalnya kan nara sekutu Allah. Karena apa? Karena memang Allah didemina si mustahil. Maka karena ini mustahil berarti si mustahil nara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang betul seperti ini masalah wakaf. Jadi ada jamaah niki mewakafkan tanahnya 4 are. Nah kemudian tanah wakaf niki akan dijual untuk pembangunan masjid. Nah cara marah niki apa kanggo atau ndik kejual wakaf niki untuk pembangunan masjid. Kedua ada wakaf juga niki yang lain untuk dibikin musola. Lalu ada masyarakat yang menolak dengan alasan lamun pengak musalla masjid sepi. Nah pertanyaan tiang niki apakah kanggo dengan menolak marak niki pendapatnya si beralasan bahwa musalla ditolak alasannya masjid sepi. Nah marak nikah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang lamun menurut Imam Syafi'i soal wakaf no la yuba'u wa la yurasu wa la yuhabu wa in halakan. Si aran tanah wakaf dek nekanggur dijual, dek nekanggur terpakai dengan malik, dek nekanggur terpindah dari harta warisan. Sekalipun si dia misalnya alasan dia sudah negara tahu dia enggak aku jadi umbak. Tugas apa juga jadi segala karena abrasi si umbak misalnya. Karena tanah wakaf wah jadi milik Allah dikumbe si Allah Ta'ala. Berarti kita jadi makhluk ditekan mengintervensi Allah Ta'ala. Nah itu alasan daripada Imam Syafi'i. Sekalipun saya Allah Ta'ala nyedak ia. Nah adapun malah dalam kitab Subul Salam itu tersebut bahwa Imam Hanafi yang bertaklid. Lalu di ujung-ujung ibarat tentang Imam Ishaq, murid daripada Imam Hanafi masih enadait hadisnya lain si Imam Hanafi karena Imam Hanafi memang kan dan ahli hadis. Ya ahlul ra'yi. Cuma secara kebetulan dikmandai hadisnya bahasa Imam Ishaq. Enadait hadisnya isi Imam Hanafi la raja'an fatwa. Saya tulak fatwa. Akhirnya, karena alasan sebelumnya siaran tanah wakaf jadi hak milik Allah. Maka kita si nerima wakaf ataupun dengan siwah mewakafkan di kanggo mengintervensi Allah. Kalau itu kamu termilih misalnya bertaklid kepada Imam Hanafi, maka di kanggo dan bertindak secara sepihak harus lapor kepada pemerintah juga. Karena pemerintahnya adalah yadullah fil ardh. Artinya ia sebagai wakil Allah melaksanakan satu kehendak Allah di bumi. Nah, pemerintah lalu betul-betul Departemen Agama ada lapor cerita anak gini. Akhirnya sampai sungguh rekomendasi bahwa silakan lamun manfaatnya lebih bagus silakan. Ya asas manfaat tadi, asas manfaat lamun harta wakaf. Dan cuma kadang-kadang memang harus kepastian dulu antara wakaf timpal amal. Namun memang masih hanya berbentuk amal doang, dan anaknya adalah amalan untuk masjid. Berbeda yang dikatakan wakapan untuk masjid. Namun wakafnya masih berubah kembali kepada Imam Syafi'i karena itu mazhab Syafi'i.
benar-benar sudah apalagi lah al-makfurlah Abdul Marzuki ya, Abdul Marzuki Skarbina ukuran ya, Raul Rais termasuk masih enteng wakapan anu ya sekeni lah ada untuk mimbar masjid dia kanggut sebulan dengan masjid apa dia kanggut sebulan dengan mimbar masjid di Pak Budin mimbar tiper misalnya lalu ukuran ini kaji waka untuk anu keramik ini untuk mimbar masjid mungkin dia kanggut gunain tempat lain anu sih ya ikhtiar karena masih beruntung karena merupakan hak Allah nah amun pemilih laporan pemerintah lalu pemerintah lain aturia pemerintah lalu memutuskan berdasarkan fatwa daripada majelis ulama kemudian tokoh-tokoh silaidan sehingga sebagai rakyat sebagai masyarakat mengikuti hasil daripada keputusan pemerintah karena memang banyak misalnya naik tahu perumahan Pemda Lombok Barat ada wakaf masjid sebenarnya nah lagu pas dulu caranya masih Pak adalah dari Departemen Agama Pak Bunaja kemudian Malik tanah wakaf searah Muhammadiyah GPA kemudian tertukar si dengan Hindu atau ada Hindu ini kan strategi misal tukeran lagu proses masih belum melalui pemerintah jadi ini langsung nah kemudian si kedua itu adalah apabila terjadi misalnya pembangunan musala dengan alasan dendek bangun musala karena laut masih jadi kosong misalnya sebagai alasan untuk merubah wakaf dari musala misalnya wakaf ini adalah wakaf untuk masjid jadi wakaf untuk masjid termasuk masih berukun yang namanya wakaf itu tidak boleh direlokasi atau pindah lokasi atau pindah fungsi. Pindah lokasi maksudnya misalnya di IT tahu ada anak wakaf nih dari kamu pindah dipakai lu dan tukeran ini mau itu sekini jadi terjual ada dua dalam tolu mau membeli 2 hektar misalnya dari KLU misalnya ada depan pindah lokasi kemudian pindah fungsi artinya karena wakafnya adalah memang waktu sifat untuk membangun masjid dia kabut tidak jadi pembangunan musala apabila masjid di depan musala kamu dan Mekah jangan yang beda yang masjid di depan musala namun masjid tetap Jumatan lalu musala dia tetap Jumat jadi misalnya ini wakafnya wakapan untuk pembangunan masjid isi gen kegunanya untuk Jumatan maka dia kamu gitu pindah jadi musala masih pindah akan tahu Jumat nah adapun malah sebelum memang boleh jadi pembangunan musala ini adalah merupakan alternatif biasa dengan alternatif bagi isi tetangga-tetangga setelah tidak sempat ke masjid ialah tertampung dina setelah dilanjut masjid ialah tertampung salat berjamaah lalu amar sebelum memang di dalam Fathul Mu'in banyak alasan-alasan untuk lebih afdal ke sholat di musalla daripada di masjid tergantung daripada alasan misalnya di masjid imam di rumah bagus di pasir mentara di musalla ini ya alim imam ya pasir baca Al-Quran akhlaknya bagus enak bersih sampai kadang-kadang lalu jeluan lagu dari masjidnya sholat misalnya sementara di musalla ini adalah sekedip boleh jadi ini lebih afdal dengan alasan-alasan tertentu jadi tergantung dari ilat lah nah misal kelanjutan ini setelah dari musalla misal lambat laun bawa jamaah niki langsung bangunan Jumat niki berubah jadi masjid berubah jadi masjid jadi musalla dia sama masjid jadi musalla niki maksudnya musalla niki lemak kadang bertambah jamaahnya jadilah Jumat misalnya buktinya itu Haji dengan sesele sendiri tahu Haji Hakim biaran lain musalla si Dayan
Karena apa nih? Keluar dulu Yusuf nih. Timu ganti. Kerujuk. Ya Allah. Kerujuk benteng. Nah, timu ganti. Dekat Rokopang. Kopang. Oh, orang ramput. Rokopang timu Oke, orang Rokopang. kopang, oke. Lain kan itu jaya cari dia. Oke. Cari musala daya lu. Musala lain. Oke. Sementara dilakukan masjid induk. Terjadilah sengketa bahwa itu jamaah masih itu kan. Terjadi sengketa. Saat terjadi pembangunan untuk masjid, mungkin ya tahun mulai sengketa. Akhirnya berpisahlah Jumat. Jadi lain musala undang jalan untuk Jumat perdana. Sementara proses dia terjalani tahun ini pertama ini rekomendasi dengan Bupati dan Majelis Ulama masih KLU Lombok Barat. Aku deh jalan saya masuk dulu emosi dan langsung akhirnya berapa burung berjuang pertama ini burung pada dia kembali di Masjid Induk paku maju dulu paku seolah-olah dia pada Jumat. Akhirnya ya ada proses. Setelah ada proses, ya terbalik ketik. Lalu jangan aman wah. Silakan laksana, boleh hadir laksana. Nah itu kan berarti musala berubah jadi masjid dengan perkembangan sebelum boleh jadi mas. Dari lalu memang jauh jaraknya, seukuran istilahnya bau ta'addudul jum'ah fi qaryatin wahidatin, maka dia jadi masalah. Jadi masalah musala berubah fungsi jadi masjid. Cukup alhamdulillah.